ada anjing merah. Kita juga tidak tahu anjing itu berasal dari mana, tapi tetap setiap saat tetap menjaga di makam ini. Betul. Itulah salah satunya keramat kita ini mempunyai kelebihan. Dan masyarakat juga senantiasa meyakini bahwasanya ini memang betul-betul keramat. Nah, banyak orang juga yang berdatangan kemari minta berobat, alhamdulillah sembuh. Dan menurut cerita orang tua-tua kita dulu, masih dalam zaman penjajahan dulu, setiap masyarakat yang berlindung di sekitar makam ini diselamatkan oleh para Belanda. Itulah salah satunya. Nah, makam ini makam yang keramat, dan sampai saat ini masyarakat masih antusias. Ya, bisa kita buktikan sampai hari ini masih ada bukti-bukti orang yang berziarah kubur ke makam ini. Iya, Pak. Inilah salah satunya. Dan alhamdulillah dulu saya masih umur SMA ya. Iya, Pak. Saya berkeinginan dulu menjadi kepala desa. Saya pernah juga memohon di sini. Itulah keyakinan, namanya agama ini kan belum seperti ini ya, kan terbuka terang-benderang. Kalau dulu kan belum. Bahkan saya pernah minta dulu, seandainya nanti aku besar, aku bisa jadi kepala desa, aku akan buat among-among nanti di sini. Alhamdulillah. Nah, apa yang saya sampaikan itu alhamdulillah sekarang terkabul, dan alhamdulillah sekarang ini saya jadi kepala desa bahkan 3 periode. Alhamdulillah. Itulah salah satunya. Iya. Tapi bukan itu saja, banyak juga warga-warga masyarakat kita yang punya keyakinan memohon di sini, kepingin anaknya jadi polisi. Nanti kalau jadi polisi, sedikit aku berikan di sini untuk among-among, sedikit ada yang kubangun. Alhamdulillah makam ini dengan sendirinya masyarakat apa yang diniatkan, apa yang diajarkan dikabulkan, membangunlah tempat keramat ini sehingga keramat ini nampak indah dan sudah dikeramik, juga sudah dipasang atap dan sudah dicat dengan warna yang hijau. Iya, Pak. Hal-hal apa saja yang membuat makam keramat ini, Pak, selain juga dikunjungi kan, ada nggak peristiwa yang menandakan bahwa ada sesuatu di daerah kita, di sekitar makam ini, di desa kita ini, yang menandakan sakralnya dulu tempat desa ini? Ada nggak seperti itu, Pak? Jadi yang jelasnya setiap malam Jumat Iya, Pak. setiap malam Jumat itu selalu benda-benda keluar dari sini. Oh. Nah, malam hari itu ada yang kejar-kejaran yang bentuknya seperti keris. Iya, Pak. Ada yang seperti bulan, ya seperti bintang. Ada juga yang masuk dari luar sana kejar-kejaran masuk kemari. Asal sampai kemari hilang. Malam Jumat itu, Pak. Ya? Setiap malam Jumat. Nah, karena kebetulan saya tinggal tidak jauh dari makam ini, makanya saya bisa menjelaskan. Dan dulu di sini ada pohon namanya pohon sono. Pohon itu kurang lebih tingginya ada sekitar 20-an meter. Di sini, Pak, ya? Ya, di sini. Oke, Pak. Di sini ada dulu sangkar burung jala. Dia berlobang. Burung jala itu selalu singgah di situ. Betul, Pak. Betul. Kan gitu. Nah. Setelah burung jala itu tersebut di situ beranak, ini sering diambil ini. Tak berapa kali tetap beranak. Rupanya waktu itu saya kebetulan hadir di situ. Ada yang manjat, rupanya lupa tidak permisi. Tiba-tiba ada tepas kelapa itu dengan sendirinya naik kena punggung yang manjat tadi dan jatuh. Yang mengambil burung jala tadi. Nah, rupanya setelah kita tanyakan sama orang tua, akibat tidak permisi sama Datuk kita ini. Itulah salah satunya. Oh, menandakan itu, Pak, ya? Iya. Oke, Pak. Selain itu, ketika dulu, Pak, apakah ada peristiwa misalnya di desa kita ini pernah mengalami musibah nggak selama ini di kampung kita? Setahu saya yang namanya musibah itu karena keyakinan orang-orang terdahulu itu, setiap jamu mau turun sawah, dia motong kambing, makan bersih di sini. Habis panen di sini. Kan gitu. Jamu gitu tahun juga di sini. Jadi alhamdulillah karena keyakinan masyarakat terdahulu itu dengan makam kita ini ya aman-aman saja. Alhamdulillah, gitu. Aman, Pak. Masyarakat yang petani ya hasilnya luar biasa. Kalau musibah yang belakang ini aja karena banyak orang yang kurang meyakini di sini. Tapi
bukan faktor semuanya dari situ. Nah, tapi zaman dahulu yang saya sampaikan itu tidak pernah ada orang yang hanyut di sungai, tenggelam di sungai, itu tidak ada dulu. Nah, baru akhir-akhir sini saja yang mungkin juga berkembangnya masyarakat semakin banyak, penduduknya semakin banyak juga itu bisa jadi. Kalau dulu kan memang rumah ini masih jarang ya. Nah, kami saja kalau ada acara among-among mengumpulkan anak-anak itu mesti dijeputi dulu satu-satu. Nggak seperti sekarang ini, nggak usah diundang udah rame nanti yang datang kalau mau acara makan di sini. Itulah salah satunya kelebihan. Iya, ya. Oke Pak. Jadi Pak, usia makam ini tadi berapa Pak? Berapa tahun Pak? Kira-kira Pak usianya? Menurut informasi dari para orang tua terdahulu, tahun 50-an makam ini sudah ada. Sudah ada Pak ya? Nah, tapi warga masyarakat yang ada di Desa Pundadanjo ini bahkan sampai umurnya sampai ada yang 100 tahun, tapi nggak pernah ketemu gitu. Nah, nggak pernah ketemu. Cuman dari cerita. Menurut informasinya, ini datuk kita ini katanya Datuk Abdul Rasid ini orangnya tingginya 2 meter tingginya. Dan orangnya memang sakti dan luar biasa. Iya, Pak. Namun demikian itu hanya cerita itu. Iya, Pak. Tapi dari bentuk bangunannya Pak, lebih 2 meter Pak kayaknya kan. Iya. Kalau kita lihat sama-sama kan Pak. Iya. Nah inilah makamnya almarhum Datuk Abdul Rasid di Desa Pundadanjo pemirsa. Dan batu Kita ini lihat bersama. dulu, ini awalnya kecil. Iya Pak. Jadi dulu petugas kebersihan ini mengambil batu ini dibawa pulang untuk numbuk cabai di rumah. Alhamdulillah besoknya ini balik kembali. Balik lagi Pak ya? Balik lagi kemari sehingga petugas kebersihan itu ketakutan gitu. Iya. Tapi dulu awalnya kecil seperti bisa untuk numbuk cabai, tapi alhamdulillah bisa kita saksikan seperti ini, luar biasa. Dan batunya hidup, dan di sini juga ada pohon. Nah, pohon ini seharusnya kalau dia nggak kena terlindung dikasih atap nggak akan tumbuh, tapi alhamdulillah pohon ini tetap subur. Nah, ini kita saksikan ini bunga kenanga ya. Alhamdulillah ini luar biasa, ini nggak disiram, bawahnya keramik, atasnya tribunnya dipasang seng, tapi alhamdulillah pohon ini masih ada kelebihan, alhamdulillah subur deh Pak ya. Iya betul sekali Pak. Dan ini boleh kita lihat, ini keyakinan masyarakat itu masih ada ini bungkus daun-daunnya ini. Hampir setiap hari masih ada orang yang berziarah berkunjung kemari, minimal seminggu sekali masih ada ini. Bunga-bunganya masih nampak. Dan Ini kiri kanan juga ada makam Ibu almarhum Siti Fatimah. Ini istri daripada Datuk Abdul Rasid. Iya. Oke, Pak. Oke Pak. Ya harapannya ke depan kiranya walaupun makam ini sudah terawat, artinya masyarakat yang merawat, kami harapkan juga tentunya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi agar kiranya cagar ini bisa dimasukkan menjadi cagar budaya yang kiranya bisa dilestarikan. Bahkan kalau bisa nantinya ini dikembangkan, bahkan diperbaiki supaya bisa lebih baik dan lebih tertata lagi. Iya Pak. Itu harapan kita bersama ya kan Pak. Iya. Dan selanjutnya Pak, untuk di acara tradisi yang bisa kita lakukan di sini seperti tadi misalnya Pak, kalau bisa setiap tahun tuh Pak diadakan lah misalnya kegiatan-kegiatan tradisi untuk misalnya potong kambing tadi ya. Iya. Jadi diadakan di sini Pak. Kapan waktunya kan bisa dikembalikan lagi pelestarian daripada tradisi itu Pak. Ya, jadi sehingga kan artinya bukan berarti pemujaan, tapi dalam arti bagaimana mengembalikan tradisi yang lama itu sehingga almarhum dan almarhumah juga merasa tetap dihargai Pak. Seperti yang semula kan gitu kan Pak. Jadi bagus sekali nih Pak. Berarti ini merupakan salah satu aset juga ini Pak. Sehingga ke depan selain kita sudah alhamdulillah sudah bugar ya keadaannya yang seperti ini pemirsa, jadi kedepannya bolehlah berkunjung ke Desa Pundadanjo ya untuk mengunjungi makam ini. Jadi mungkin Pak di satu sisi di depan Pak mungkin bisa dibuat tanda Pak. Ya, gapura gitu ya. Gapura Pak. Ya. Jadi kan
gapura di simpang sana Pak boleh dibuat ditandai gitu kan Ya. sebagai tanda bahwa makam keramat. Ya. Dan satu lagi perlu saya sampaikan, Ya Pak. ini saya langsung yang pernah mengalami. Waktu itu saya masih berusia kurang lebih usia SMP lah, masih tamat SMP ataupun sedang SMP. Iya Pak. Bahwasanya ada salah satu orang yang dekat dengan Datuk Abdul Rasid ini Iya. mendapat suatu bisikan bahwasanya di lokasi Datuk ini ada yang namanya Stambul, ada yang namanya Cambuk, Oh. ada yang namanya Quran kecil. Oh. Nah, menurut cerita penjaga makam ini, dulu kalau kita mendapatkan suatu Al-Quran yang kecil itu, itu ditembak pun nggak mempan. Oh. Salah satunya saya dulu pernah diuji coba di sini. Kalau memang anak sanggup, biar saya sarati supaya barang itu kiranya bisa terambil. Dan alhamdulillah saya sudah pernah menyaksikan sendiri, saya uji coba, ini nggak bohong, bahwasanya nyata. Jadi waktu itu setelah disarati, malamnya saya masih ingat, malamnya Selasa Kliwon, cuman tahunnya saya yang lupa. Setelah disarati bunga dan lain-lain oleh petugas, bahwasanya kami di sini seperti bertapa. Tapi karena saya waktu itu masih lajang tanggung, merasa takut kalau tidak dikawani. Ya. Tapi adalah saya mohon supaya ada kawan saya. Kebetulan kawan yang satu ini termasuk abangan saya, tapi dia buta. Alhamdulillah kami disarati jam kira-kira setengah 12, menghadap ke timur. Saya di sini, kawan saya satu lagi di sebelah sini, Pak. Iya Pak. Nah, jadi setelah kira-kira setengah jam disarati, jam 12 itu hujan deras. Hujan deras, tapi kami nggak hujan, nggak basah. Nah, jadi dalam hati saya waktu itu terkabullah apa yang saya minta. Iya Pak. Karena saya dulu penasaran, sering nonton film horor. Wah, anak muda si buta gua hantu, kalau betapa dikasih ini nanti bisa sakti. Makanya saya tertarik waktu itu. Iya Pak. Jadi saya laksanakan. Jadi kira-kira saya bawa jam waktu itu setelah jam 12:15 menit, datang dari arah selatan. Dia berbentuk bola. Ya. Berbentuk bola. Bola. Tapi warnanya kuning. Oh. Warnanya kuning. Saya pas bawa jam waktu itu jam 12:15. Dia berputar dari sana warnanya kemari, dan di atas kuburan di sini dia pecah dia. Di atas sana Pak. Pecah ya, di atas ini pecah, suaranya keras sekali, luar biasa. Duar gitu. Kebetulan makam kita ini dulu masih ada pakai rumah-rumah seng atas-atasnya gitu. Iya Pak. Jadi airnya tadi menjatuhi makam tadi, terdengar kayak suara hujan itu lah. Kocok. Jadi setelah saya saksikan, saya berdiri, saya tengok, ini orang yang meninggal ini keluar putih-putih semua gitu Pak. Wah, disitulah saya nyatakan. Ini semua Pak. Iya, dari sini muncul putih-putih kayak jamur itu Pak. Nah, saya nggak sanggup lagi, terakhirnya kawan saya juga yang dalam posisi keadaan buta, saya tarik saja, bawa lari ke sana. Dan saya melapor kepada juru kunci, saya sampaikan, Pak, kayaknya saya tidak sanggup menyaksikan. Nah, rupanya seperti itu Pak. Orang kuburan bangun putih-putih gitu, satu-satu kayak jamur gitu. Saya saksikan berdiri seperti ini. Nah, itulah. Ini bukan cerita, nyata. Kebetulan saya yang bersangkutan langsung pernah uji coba di sini, menunjukkan bahwasanya memang di makam ini luar biasa Keramatnya. Iya. Nah, itu salah satunya, makanya kami masih mempunyai. Itu Pak, mohon maaf, tahun berapa itu Pak? Saya masih SMP, berarti kira-kira tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, tahun 80-an. 80 Kejadian itu Pak ya? kejadian, karena saya masih SMP. Iya. Saya ingatnya SMP, tahunnya 80-an. Itulah menandakan ya Pak ya, lokasi kita ini memang betul sakral ya Pak ya. Iya, iya. Dan wajib untuk kita lestarikan dan kita hargai ya kan Pak. Kalau yang apa Pak, masyarakat di sini tidak ada masalah ya Pak ya? Oh, nggak ada masalah. Ya.
Dan ini tetap dijaga, masyarakat kita ini tetap menjaga ini, tetap Tetap melestarikan. Kita bisa buktikan bahwasanya ini semakin dipugar, semakin dipasang seng supaya nggak kena hujan. Ya. Jadi seandainya keistimewaan keuntungan kita ini Pak, seandainya kita pas ngangkat jenazah nanti kemari, Iya Pak. tiba-tiba turun hujan, nah, bisa di sinilah Kita salah satunya peneduhnya Pak. Ya? jenazah nanti tadinya. Kalau nggak ada ini tiba-tiba pas kita mengantarkan jenazah tiba-tiba hujan lari semua, di mana mau berteduh. Betul. Nah, inilah salah satunya manfaatnya. Iya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya. Semoga bisa memberikan semangat bagi kita semua, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam melihat pelestarian cagar budaya ini Pak. Dan kedepannya ini akan kita daftarkan menjadi cagar budaya Pak di pemerintah kabupaten maupun di provinsi dan di pusat. Karena ini merupakan warisan budaya yang harus dilindungi dan jadi dilestarikan juga oleh kita semua. Terima kasih Pak Misno atas kesediaan waktunya. Demikian pemirsa wawancara kami di Desa Punden Rejo bersama Pak Kades Punden Rejo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.